Tadi bilang ada perkelahian dengan anak ibu ya? Oh, begini ya mohon. Oh, yang ada bukan perkelahian Bapak. Jadi Kena tonjok? pada saat anak kami selesai dari operasi impaksi, anak kami itu kan masih pemulihan. Lalu ya mohon izin menjelaskan ya Pak, ini saya berarti masuk di kronologi kejadian untuk. Saya mau tahu terjadi setelah keluar rumah sakit Ya. dan terjadi lagi karena ada satu aspek yang tadi dibilang sampai di sidang kode etik itu apa gitu? Baik Bapak. Jadi ceritanya pada saat anak kami keluar dari rumah sakit, pertama di hari kedua pulang dari operasi impaksi, anak kami di klinik diminta untuk memakan bakwan oleh salah satu anggota SPN di bagian gigi impaksi, mengunyah bakwan dingin. Lalu anak kami bilang, ibu ini masih sakit. Lalu ibunya bilang, silakan makan, nggak mati kan kamu kalau makan. Siap, baik dilaksanakan anak saya. Padahal anak saya belum ada 5 hari setelah operasi gigi impaksi kanan kiri Bapak. Sudah itu di hari Selasa oleh Aib Daneng atau siapa ya Bapak, Aib Daneng. Lalu dilanjut pada Kamis dini hari, anak kami dibawa keluar dari barak oleh orang dengan baju hitam-hitam dan memakai hoodie. Anak kami diminta mengikuti selasar SPN. Setelah sampai di selasar, anak kami ditutup dengan penutup kepala hitam. Lalu anak kami diminta untuk ikuti saya, ikuti suara saya. Lalu anak kami pada saat di tempat berhenti, anak kami diminta buka baju siswa, siap. Buka ikat pinggang siswa, siap. Dan tiarap. Lalu anak kami tiarap. Pada saat tiarap, anak kami dipukul dengan, anak kami bilang lidi. Dan bekasnya saya masih menemukan pada saat saya bertemu dengan anak saya kontrol di rumah sakit. Di mana bekas tersebut kami ada terlampir juga di lampiran itu. Lalu saya bilang, Kak ini lepas jahitan di rumah sakit pada hari Kamis ya, Jumat ya. Tidak bisa dilepas jahitan karena bengkak, karena efek dari makan bakwan tersebut, mengunyah keras. Akhirnya memutuskan dokter baik di minggu depan ya Bu ya, kontrol selanjutnya baik. Nah pada saat hari Selasa mau latihan judo, anak kami bilang bahwa anak kami tidak bisa latihan judo dulu, takutnya kalau ada bantingan impactnya di bekas operasi impaksi giginya. Tapi setelah ada pemukulan juga oleh Bribka Glora menonjok perut anak saya, dan itu juga udah sidang kode etik. Dan di situ ada Polki Aglison, di mana Polki Aglison itu menampar anak saya dan jahitan anak saya lepas. Di situ disaksikan oleh Peneas dan Bintang, tetapi siswa Peneas dan Bintang pada saat sidang kode etik bilang anak saya tidak ditampar, tetapi anak saya hanya didorong bahunya. Mohon maaf, pada saat anak saya dipukul, saya skip Bapak, pada saat anak saya dipukul itu dengan lidi, yang memukul anak saya itu sempat berucap begini, kenapa kamu bawa Kabid Dokes pada saat pemeriksaan di rumah sakit? Anak saya bingung. Lalu yang paling anak saya ingat adalah, kamu anak AKBP Bonifasius ya? Anak saya bingung, kenapa harus ada nama bapaknya disebut? Nah itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dia bisa bawa nama ayahnya seperti itu. Setelah itu pada saat selesai dicambuk kurang lebih dengan ritme yang berbeda-beda, jadi lidi itu digabung beberapa lalu disabatkan di punggungnya. Itu kurang lebih 100 kali, lalu dia bilang, jangan membuka tutup kepala apabila suara langkah kaki saya masih ada. Jadi kalau tidak ada baru boleh buka tutup kepala. Di saat anak saya sudah tidak mendengar suara langkah kakinya, anak saya buka, lalu anak saya kembali ke barak, disaksikan oleh piket Serambi dengan Muhammad Lutfi. Tetapi Muhammad Lutfi pada saat dimintai keterangan sama, dia bilang saya tidak pernah melihat Rafael pada jam tersebut ada di luar barak.
Jadi 3 orang yang melihat pemukulan atau anak saya ada di luar itu semua tidak mengakui keberadaan anak saya. Seperti itu. Kalau untuk jam pelajaran boleh saya minta rekapitulasinya kepada pihak SPN.